Halo sob, apa kabar? Ketemu lagi di telsa.id pastinya, masih bareng gue Helmi. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Dan di video kali ini gue bakal memberikan rekomendasi buat lo semua. Jadi di bulan November ini, yang mau masuk ke pertengahan bulan November ini, jadi kali ini gue bakal membagikan rekomendasi berupa daftar 10 smartphone harga 1 jutaan yang mungkin bisa lo pilih-pilih nih. Kali aja lo pengen beli HP kan dan nyari yang harga segitu. Tapi sebelum video ini mulai, gue perlu ingetin dulu kalau urutan 1 sampai 10 itu tidak berarti yang satu kurang atau yang 10 itu lebih baik. Tapi semuanya punya kekurangan dan juga kelebihan. Dan tinggal disesuaikan mana yang sesuai selera lo dan tentunya sesuai sama isi dompet lo ya kan. Itu nggak boleh lupa, itu wajib harus dilihat dulu. Nah, tanpa langsung lama-lama lagi, yuk langsung aja, ini dia daftar 10 HP 1 jutaan terbaik di bulan November 2020. Check this out. Oke, kita masuk ke yang pertama. Jadi daftarnya ini udah disusun sama tim Telset. Gue tinggal menyampaikannya ke kalian. Nah, di sini nomor 1 ada Nokia C3. Jadi smartphone ini punya layar IPS LCD dengan ukuran 5,9 inci dan dia resolusinya udah HD+. Nah, lumayan ya untuk handphone harga 1 jutaan ini, resolusinya udah cukup oke. Dan di sini dia pakai prosesor Unisoc SC9863A. Dia punya arsitektur chipset itu 28 nanometer. RAM-nya punya kapasitas 2 GB dengan memori penyimpanan sebesar 16 GB. Dan kapasitas baterainya juga cukup besar. Di sini lo bisa dapat baterai berkapasitas 3040 mAh. Walaupun dia nggak ada dukungan fast charging pastinya. Dan untuk keperluan foto-foto, di sini Nokia ngasih kamera belakang 8 megapiksel, satu doang ya. Dan juga kamera depan dengan resolusi 5 megapiksel. Untuk foto-foto, kameranya juga udah dukung fitur HDR, jadi detail-detail yang lebih bagus. Dan juga untuk perekaman video, dia udah bisa nge-record video dengan resolusi sampai Full HD. Lumayan banget. Nokia C3 ini dijual di Indonesia dengan harga sekitar 1,5 jutaan aja sob. Ya lumayan lah ya untuk harga smartphone 1 jutaan. Selanjutnya di nomor 2 ada Oppo A12. Nah, Oppo A12 ini punya layar berukuran 6,22 inci dengan resolusinya yang 1520 x 720 piksel. Rasio layar ke bodinya ini 19:9 dan dia punya notch berbentuk water drop. Nah, jadi pasti pakai notch bukan punch hole. Dan juga dia udah ada fitur blue light shield, jadi kita pas ngelihat layar itu nggak cepet pegel, mata juga nggak cepet capek. Untuk di bagian mesinnya, Oppo A12 ini punya prosesor MediaTek Helio P35 dan juga dia udah pakai RAM berkapasitas 4 GB yang mana ini lumayan gede untuk smartphone harga 1 juta dan udah ada juga memori internal sebesar 64 GB. Pastinya juga udah ada slot micro SD yang bisa nambahin penyimpanan eksternalnya. Terus untuk urusan foto-foto, di sini Oppo A12 kasih kamera 2 di bagian belakang, resolusinya itu 13 megapiksel dan 2 megapiksel. Sedangkan untuk selfie itu dikasih kamera 5 megapiksel. Dengan spesifikasi tadi, Oppo A12 ini dijual dengan harga cuma 1,7 jutaan. Worth it banget. Masuk ke nomor 3, di sini ada smartphone yang mungkin bakal jadi pilihan lo semua yang Mi fans. Karena di nomor 3 ini diisi oleh Redmi 9A. Gue bacain sedikit spesifikasi dari Redmi 9A. Redmi 9A ini punya layar dengan ukuran 6,53 inci. Dan di sektor dapur pacunya dia ngambilin chipset Helio G25 dengan arsitektur 12 nanometer. Dan dia juga udah punya RAM dengan kapasitas 2 GB, ada juga yang 3 GB, ada juga yang 6 GB. Jadi ada beberapa varian. Dan juga punya memori internal dengan kapasitas 32 GB dan 128 GB. Untuk mengabadikan gambar, dia kasih satu kamera belakang dan satu kamera depan. Kamera belakangnya punya resolusi 13 megapiksel, sementara kamera depannya 5 megapiksel. Nah, tadi kan dia punya banyak
varian nih dari RAM dan memori internalnya. Ini harganya juga bervariasi, tapi harga termurah itu bisa lo dapetin dengan hanya merogoh kocek sebesar 1,4 juta aja. Jadi lumayan murah dan lumayan terjangkau. Selanjutnya ada Realme C15. Nah, di sini Realme C15 ini punya layar dengan ukuran 6,5 inci. Walaupun harganya cuma 1 jutaan, tapi Realme sangat berbaik hati ngasih 4 kamera belakang, nggak tanggung-tanggung sob. Nah, kamera belakang ini terdiri dari kamera wide 13 megapiksel, terus ada kamera ultrawide 8 megapiksel, dan ada sisa 2 kameranya itu masing-masing punya resolusi 2 megapiksel. Untuk di prosesornya dia pakai chipset MediaTek Helio G35 dan punya RAM 3GB atau 4GB serta memori internal 24GB. Tinggal disesuaikan sama dana dan juga kebutuhan. Dan untuk baterainya dia punya baterai yang lumayan, bukan lumayan lagi, ini sih gede banget ya. Dia punya baterai dengan kapasitas 6000 mAh. Ditambah lagi dia udah ada fitur fast charging 18 watt yang bikin pengisian dayanya juga bakal lebih cepat. Yalah 6000 kalau lama sebel juga ya nunggunya. Nah, untuk Realme C15 ini lo bisa dapetin dengan harga cuma 1,5 jutaan aja. Wah, ini worth it banget ya untuk spesifikasi yang ditawarin ya. Selanjutnya masih dari Realme, ini ada Realme C3. Realme C3 itu punya layar LCD berukuran 6,5 inci. Nah, untuk berbeda sama Realme C15, Realme C3 ini punya 2 kamera belakang aja. Jadi kamera belakangnya itu terdiri dari kamera utama 12 megapiksel dan kamera depth sensor 2 megapiksel. Sedangkan untuk kamera depannya itu dia ada kamera 5 megapiksel. Untuk prosesornya dia pakai MediaTek Helio G70 dan juga dia ada 3 varian RAM, 2GB, 3GB, dan 4GB. Juga memori internalnya terdiri dari 2 varian yaitu 64GB dan 32GB. Buat lo yang tertarik sama smartphone ini, Realme C3 resmi dijual dengan harga 1,6 jutaan aja. Berikutnya masih dari Realme, ini ada Realme C11. Jadi di Realme C11 ini dia punya ukuran layar 6,5 inci, udah pakai Android 10 juga. Nah, untuk urusan foto-foto, dia ada kasih 2 kamera belakang dengan resolusi 13 dan 2 megapiksel. Sedangkan untuk kamera depannya masih satu aja dengan resolusi 5 megapiksel. Nah, pada prosesornya ini dia pakai chipset MediaTek Helio G35 dengan RAM 2GB serta memori internal 32GB. Baterainya punya kapasitas 5000 mAh yang harusnya sih bisa bikin ini lo gunain selama seharian penuh. Buat lo yang berminat, di sini Realme C11 punya 2 varian warna yaitu Mint Green dan Pepper Gray. Dan dia juga dijual dengan harga 1 jutaan aja atau tepatnya 1,5 jutaan. Pilihan lainnya ada dari Infinix Hot 9 Play. Nah, Infinix Hot 9 Play ini punya layar 6,82 inci. Dari dapur pacunya itu dia pakai prosesor MediaTek Helio A22 dan dia punya beberapa varian nih. Jadi ada varian yang pakai MediaTek Helio A22 dan satu lagi ada pakai MediaTek Helio A25. Tentunya dari segi performa ada perbedaan ya. Dan di sini dia juga kasih beberapa varian memori internal yaitu 32GB dan 64GB. Sementara untuk RAM-nya itu ada 3 varian, 2GB, 3GB, sama 4GB. Nah, dipilih tinggal sesuai kebutuhan aja. Yang menariknya dia ini udah punya baterai yang tadi kayak Realme itu dia cukup besar. Dia punya baterai 6000 mAh yang ini lumayan besar banget untuk harga handphone 1 jutaan. Dan Infinix Hot 9 Play ini punya 4 varian warna, yaitu Midnight Black, Quetzal Cyan, Violet, dan Ocean Wave. Buat yang tertarik dan pengen memilikinya, Infinix Hot 9 Play ini dijual dengan harga cuma 1,2 jutaan aja sob. Berikutnya buat lo yang pengennya handphone dengan merek Samsung, di sini gue kasih Samsung Galaxy A11. Jadi Samsung Galaxy A11 ini punya layar dengan ukuran 6,4 inci, resolusinya udah HD+, dan dia pakai desain Infinity O. Jadi ada punch hole-nya di bagian kanan atas. Maksudnya di bagian kiri atas dia pakai kamera berbentuk punch hole atau lubang.
Di sektor dapur pacunya ini dia udah pakai chipset Qualcomm Snapdragon 450 yang juga dikombinasikan sama RAM 3GB dan memori internal 32GB. Baterainya juga lumayan besar, 4000 mAh dan punya output daya 15 watt. Samsung kasih 3 kamera belakang di smartphone ini. Ada kamera utama 13 megapiksel, terus ada kamera ultrawide 5 megapiksel dan kamera depth 2 megapiksel. Terus di depan untuk selfie-selfie dia ngasih kamera 8 megapiksel. Buat lo yang mau HP Samsung harga 1 jutaan, ini jadi pilihan yang menarik karena Samsung membanderolnya dengan harga cuma 1,8 jutaan aja. Berikutnya ada Infinix Hot 10 Lite. Nah, Infinix lagi nih. Infinix juga punya list-list yang cukup menarik sebenarnya untuk HP harga 1 jutaan. Membahas mengenai spesifikasinya, di sini Infinix Hot 10 Lite ini punya layar 6,6 inci. Jadi kamera belakangnya itu ada kamera utama 13 megapiksel dan dua kamera sisanya itu kamera QVGA. Sedangkan untuk selfie dia kasih kamera depan 8 megapiksel. Untuk prosesornya dia pakai MediaTek Helio A25 yang dipadukan sama RAM 2GB dan memori internal 32GB. Ada slot micro SD yang bisa lo pakai untuk nambahin penyimpanan eksternalnya pastinya. Untuk baterainya sendiri dia punya kapasitas 5000 mAh yang lagi-lagi lumayan besar dan punya 3 varian warna yaitu black, purple, dan blue. Untuk harganya dia dibanderol dengan harga 1,5 jutaan aja. Terakhir ada Realme Narzo 20A. Nah, ini dari seri Narzo 20. Jadi Realme Narzo 20A ini punya layar dengan ukuran 6,5 inci. Udah pakai sistem operasi Android 10 juga. Prosesornya dia pakai Qualcomm Snapdragon 665 yang mana dia juga didukung sama RAM 3GB atau 4GB. Juga memori internal berkapasitas 32GB dan 64GB. Untuk kameranya dia kasih 3 kamera belakang dan 1 kamera depan dengan resolusi 8 megapiksel. Dan untuk harganya, Realme Narzo 20A ini dijual dengan harga 1,7 jutaan sampai 1,9 jutaan aja sob. Nah itu dia tadi sob, 10 HP harga 1 jutaan terbaik di bulan November 2020 yang bisa lo beli. So itu dia tadi 10 HP harga 1 jutaan terbaik di bulan November 2020. Ya perlu gua ingatkan sekali lagi, kita hanya memberikan rekomendasi saja mana yang kiranya oke untuk dipilih di harga 1 jutaan. Sisanya gue kembalikan pastinya kepada lo semua sebagai pembeli dan juga calon pengguna untuk memilih mana smartphone yang sesuai dengan selera lo dan sesuai juga dengan budget yang lo miliki. Kalau ada pertanyaan bisa langsung sampaikan di kolom komentar dan juga saran ataupun kritik untuk video ini lebih baik ke depannya. Akhir kata, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Ciao!